sehat, tetap semangat. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Kita mau mulai ibadah online pada sore hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan pada sore hari ini. Tuhan berkati kami semua, baik kami guru-gurunya di sini, baik adik-adik yang ada di rumah beserta keluarganya. Tuhan berkati semuanya. Pimpin kami, siapkan hati dan pikiran kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum itu, siapkan adik-adik semuanya, siapkan diri. Tetap semangat, panggil kakak, adik, papa, mama bila perlu, semuanya kita rame-rame beribadah pada sore hari ini ya. Oke. Ayo Kak Tessa. Haleluya, amin. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Yang mau gerak, ayo kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita bergerak buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Semangat adik-adik ya. Dari terbit matahari sampai pagi
Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Tangan buat Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh Kirama, oh Kirama, Tuhan cinta pada saya. Oh Kirama, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tetap semangat ya adik-adik ya. Kakak persilakan duduk yang sudah berdiri. Sudah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Kita naikkan sebuah pujian. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bingung dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh Firman, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi Adik-adik, kita ambil sikap doa, lipat tangannya, kita pejamkan mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga pertengahan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bimbing kami, sertai kami, agar kami bisa mendengarkan firman ini dengan baik. Tolong Tuhan, berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, dan beri kami hikmat agar kami bisa mendengarkan dan mengerti dan menjalankan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau masih menyertai kami dalam keadaan apapun ini.
Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai, selamat sore adik-adik. Nah, jumpa lagi sama Kak Murni di sini. Bagaimana kabar adik-adik yang di rumah? Pastinya semangat dong, ada sukacita. Nah, hari ini kakak mau cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kakak cerita firman Tuhan, kakak ajak dulu adik-adik yang ada di rumah. Ayo, ambil sikap yang baik, duduk yang manis, ambil Alkitabnya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kakak kasih waktu 5 detik untuk adik-adik bersiap. Kakak hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Tara! Pastinya sudah siap semua ya. Oke. Kakak akan cerita firman Tuhan. Tapi kakak bacakan dulu ayat firman Tuhan yang mana kita akan dengar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Nah, tapi kakak tidak baca semua ya. Nah, adik-adik, di dalam ayat ini berbicara tentang dosa. Nah, dosa itu adalah apa? Apa adik-adik tahu apa artinya dosa? Pasti tidak tahu kan? Nah, kakak kasih tahu ya. Dosa itu adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah. Sekali lagi kakak ulang. Dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah. Nah, kita ulang sekali lagi dan adik-adik di rumah harus ngikutin kakak. 1, 2, 3. Dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah. Nah, kakak percaya adik-adik yang di rumah sudah mengikuti kakak ya. Adik-adik, di dalam ayat yang kita baca ini bercerita tentang awal mulanya dosa. Nah, adik-adik, pada mulanya Tuhan menciptakan Taman Eden. Taman Eden itu adalah sangat indah, sangat subur. Nah, kakak punya gambarnya. Nah, seperti ini contohnya. Di taman ini ada semua ciptaan Tuhan. Ada binatang, ada tumbuhan, ada hewan, dan ada manusianya juga. Nah, adik-adik, kakak cerita, dari sinilah mulanya dosa. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, di Taman Eden ini, semua ciptaan Tuhan hidup dengan rukun, saling mengasihi satu sama lain. Tidak ada dosa sama sekali. Nah, adik-adik, terus kak, dosa itu datangnya dari mana? Nah, penasaran kan? Ayo, kita tetap semangat ya dengar firman Tuhan. Adik-adik, suatu ketika Hawa dan Adam itu hidup taat sama perintah Tuhan. Tapi satu ketika Adam dan Hawa tidak lagi taat sama perintah Tuhan. Nah, suatu ketika ada iblis masuk dalam tubuhnya ular. Dia menggoda Hawa dan Adam supaya mereka tidak taat sama perintah Tuhan. Nah, adik-adik, setelah mereka tidak taat lagi sama perintah Tuhan, itu artinya manusia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Nah, sampai di sini adik-adik sudah mengerti yang ada di rumah? Kakak ulang ya. Dosa itu bisa terjadi karena Adam dan Hawa tidak lagi percaya, tidak lagi taat sama perintah Tuhan. Itu adalah dosa. Dari situ mulanya dosa datang. Nah, jadi adik-adik, karena manusia tidak lagi taat sama perintah Tuhan,
akhirnya apa yang terjadi sama manusia yang pertama sekali Tuhan ciptakan? Itu murka Allah datang. Jadinya Tuhan marah sama manusia yang telah Dia ciptakan. Karena apa? Karena mereka tidak percaya, tidak taat lagi sama Tuhan. Jadi adik-adik, karena manusia tidak lagi taat sama perintah Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Apa hukuman yang Tuhan berikan? Yaitu dengan mereka, manusia itu diusir dari Taman Eden, mereka dihukum oleh Tuhan. Nah, sampai di sini adik-adik yang di rumah sudah mengerti? Nah, kakak percaya adik-adik yang di rumah sudah paham, sudah mengerti kalau cerita kakak sampai di sini. Jadi adik-adik, dari dosa ini ada akibatnya. Jadi akibat dari dosa itu adalah kita terpisah jauh dari Allah. Kita tidak lagi hidup rukun sama ciptaan-ciptaan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, upah dari dosa itu adalah maut. Maut itu seperti suatu tempat yang gelap, suatu tempat yang seram. Nah, adik-adik sudah pernah ke tempat yang seram? Pastinya sudah kan? Tempat-tempat yang gelap. Nah, itu seperti itu contohnya. Jadi adik-adik, upah dari dosa, dari ketidaktaatan manusia yaitu maut. Nah, terus Kak, bagaimana kita bisa selamat? Nah, kakak sangat senang sekali berbagi tentang bagaimana kita bisa selamat dari dosa itu. Ada satu cara kita bisa selamat dari dosa, yaitu dengan kita apa? Pasti penasaran kan? Kakak juga penasaran bagaimana ya kita bisa lepas dari hukuman dosa. Adik-adik, kita bisa lepas dari hukuman dosa karena Yesus Kristus menebus kita, menebus kakak, menebus adik-adik, menebus papa mama dan siapapun yang ada di muka bumi ini. Jadi kita boleh selamat, kita boleh bebas dari hukuman dosa oleh karena Yesus Kristus. Sampai di sini sudah mengerti? Nah, pastinya sudah ya. Kalau sudah mengerti, kakak semakin semangat untuk cerita firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, selanjutnya, terus kalau kita sudah bebas dari dosa, bagaimana Kak? Nah, apa yang harus kita lakukan? Adik-adik, kalau kita sudah bebas dari dosa, dari hukuman dosa, pastinya Allah sudah menyelamatkan kakak, menyelamatkan adik-adik yang di rumah, menyelamatkan papa mama, menyelamatkan kakak, adik-adik semua. Dengan cara Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kakak, untuk menebus adik-adik yang di rumah, supaya adik-adik dan kakak boleh selamat. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa dosa adalah apa tadi? Kakak sudah ulang 3 kali loh dari awal. Apa artinya dosa? Sama-sama ya. Dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah. Sekali lagi, ketidaktaatan manusia kepada Allah. Itu adalah dosa. Jadi adik-adik, pada hari ini kakak berpesan, kakak ajak adik-adik semua yang ada di rumah, kita taat sama Tuhan, terus kita taat sama orang tua ya. Karena kalau kita taat sama Tuhan, kita taat sama orang tua, pasti adik-adik yang di rumah juga senang, terus sekolahnya juga berhasil. Nah, pastinya semua suka dong kalau sekolahnya berhasil, apalagi papa mama paling senang. Nah, jadi adik-adik, pada kesempatan ini kakak percaya bahwa adik-adik yang di rumah bisa taat sama Allah, taat sama orang tua. Karena kalau kita tidak taat, itu artinya kita berdosa. Pasti adik-adik nggak mau berdosa kan? Nah, jadi adik-adik, inilah firman Tuhan yang kakak ceritakan hari ini. Biarlah adik-adik yang di rumah mengerti dan paham dan melakukannya. Nah, adik-adik, sampai jumpa ya.
Ini firman Tuhan yang kakak bagikan. Ayat hafalannya. Ayo jangan lupa ayat hafalan kakak kasih. Nanti minggu depan kalau kita jumpa lagi, kita akan tanyakan ya. Ayat hafalannya diambil dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Nah, ayat hafalannya Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Nah, sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sukacita. Nah, bagaimana firman-Nya? Mantap kan? Adik-adik pasti sudah mengerti kan? Jangan lupa ayat hafalannya minggu depan ya. Nanti kakak yang bertugas akan menanyakannya. Dihafalin ya adik-adik ya. Sampai ketemu minggu depan jam 4 sore. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mau penutupan. Kita berdoa adik-adik yang di rumah. Ayo, ikutin Kak Murni ya yang ada di rumah juga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Untuk sore hari ini Tuhan telah menolong kami Tuhan telah menolong kami dan Tuhan telah memberi kami dan Tuhan telah memberi kami kekuatan kekuatan untuk bisa ibadah saat sore hari untuk ini. bisa beribadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami, Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati keluarga kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami. berkati juga guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami Pertemukan kami minggu depan lagi minggu depan lagi dengan sukacita. dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Haleluya. Haleluya.